Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan merisum buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, karya Prof. Haji M. Sukardi, MED, MSc, PhD. Jakarta, edisi revisi 2019, PT Bumi Aksara cetakan pertama, yang akan disampaikan oleh Siti Husbanatun dan Nurhanifah Wijayanti. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita akan membahas 16 bab daripada daftar isi, mulai dari pendahuluan, struktur organisasi penelitian, studi kepustakaan, teknik sampling, rencana penelitian, analisis data, kesimpulan, implikasi dan saran, evaluasi laporan penelitian, instrumen penelitian, macam-macam instrumen penelitian, penelitian deskriptif, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian sejarah, dan penelitian tindakan. Baik, teman-teman, kita memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Hakikat penelitian. Jadi, penelitian yang kita bahas adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini memiliki dasar positivisme dan biasanya diterapkan di dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kemudian ada ciri-ciri penelitian yang memiliki dasar positivisme. Yang pertama pastinya objektivitas secara universal. Yang kedua menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan kuantitas atau angka. Yang ketiga memisahkan antara peneliti dengan objek yang hendak diteliti. Yang keempat menekankan penggunaan metode statistik untuk mencari jawaban permasalahan yang akan diteliti. Penelitian diartikan sebagai pengamatan atau inquiry dan memiliki tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik discovery maupun intention. Apa itu discovery atau intention? Jadi discovery adalah hasil temuan yang sebetulnya sudah ada. Misalnya seperti benua Amerika yang dahulu sudah ada. Kemudian invention adalah penemuan hasil penelitian yang baru. Misalnya adalah cloning dari hewan yang sudah mati. Selanjutnya macam-macam penelitian. Jadi macam-macam ini terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi bentuk penelitian dari aspek tujuan. Yang kedua adalah penelitian menurut metode. Nah, yang pertama, klasifikasi bentuk penelitian dari aspek tujuan meliputi penelitian dasar. Kemudian ada penelitian terapan, di mana penelitian ini pada umumnya setting yang digunakan juga persoalan di sekitar manfaat untuk masyarakat. Jadi, penelitian terapan ini biasanya berguna untuk masyarakat. Selanjutnya ada penelitian riset dan pengembangan. Nah, penelitian ini dilakukan pada bidang manajemen. Tujuannya untuk memperoleh model pengolahan yang lebih baik. Yang terakhir adalah penelitian evaluasi, yaitu proses di mana direncanakan secara sistematis dan intensif guna memperoleh informasi dan memperoleh tujuan dalam satu program. Selanjutnya, macam yang kedua adalah penelitian menurut metode, yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah para peneliti melakukan eksplorasi
menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan dapat memprediksi terhadap gejala yang berlaku atas dasar data yang telah diperoleh di lapangan. Selanjutnya adalah penelitian sejarah. Nah, penelitian ini lebih fokus untuk mencari data dengan metode wawancara pada pelaku sejarawan. Selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian ini juga disebut penelitian normatif. Biasanya tidak membatasi dengan satu atau beberapa variabel. Selanjutnya ada penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Nah, merupakan metode inti dari model penelitian yang ada. Karena dalam penelitian ini, si peneliti melakukan 3 persyaratan, yaitu mengontrol, populasi, dan observasi. Yang terakhir adalah penelitian non-eksperimen atau penelitian semu. Penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen. Selanjutnya, untuk bab 2 adalah struktur organisasi penelitian. A. Memilih permasalahan penelitian. Ada 3 kriteria penting, yakni 1. Permasalahan sebaiknya merefleksikan 2 variabel. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Urutan memilih masalah penelitian meliputi 1. Dapat mengidentifikasi cakupan luas dari suatu permasalahan. 2. Mempersempit permasalahan hingga menjadi permasalahan yang dapat diteliti. Yang ketiga, dirumuskan menjadi bentuk pernyataan yang sesuai dengan metode penelitian. C. Karakteristik permasalahan. Yang pertama, dapat diteliti, artinya dapat diungkapkan kejelasannya melalui koleksi data dan analisis data. Yang kedua, mempunyai kontribusi yang signifikan. Maksudnya adalah dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat. Yang ketiga, dapat didukung dengan data empiris. Dan yang terakhir, sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Untuk merumuskan masalah, yaitu seperti wawancara 5W 1H. What, where, why, who, when, how. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu studi kepustakaan. Yang pertama ada macam-macam sumber informasi, yaitu kita dapat mengambil melalui jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, abstrak narasumber, buku, dan internet. Sedangkan untuk isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya fokus pada sekitar permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian langkah-langkah mengorganisasi substansi kajian pusaka. Mungkin bisa dibaca sendiri, dan untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi beginilah teman-teman contoh dari substansi informasi dan sumber informasi, di mana ditulis pada muka kartu. Sebaliknya, dari mana sumber tersebut diambil secara lengkap dan teliti. Merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis ini adalah jawaban yang masih bersifat sementara. Dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji. Hipotesis sebaiknya dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan. Jadi, hipotesis ini dibedakan menjadi 2, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Perbedaannya adalah induktif, setiap peneliti memformulasikan didasarkan atas generalisasi hasil dari serangkaian observasi di lapangan. Yang kedua, hipotesis deduktif, yaitu para peneliti memformulasikan yang didasarkan pada studi kepustakaan.
Selanjutnya adalah macam-macam hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis statistika. Apa itu hipotesis penelitian? Jadi, hipotesis penelitian memiliki fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini ditempatkan pada bab kedua, yaitu studi kepustakaan. Contoh dari hipotesis ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua ada hipotesis statistika. Jadi hipotesis ini merupakan rangkaian dua variabel di mana yang menjadi minat dan dihendak uji oleh peneliti. Jadi hipotesis ini hendak diuji oleh peneliti. Kemudian ditempatkan pada bagian data bab ke-6 sebagai awal uji hipotesis menggunakan statistika dan yang relevan. Berikut adalah skemanya. Sekarang kita masuk pada macam-macam hipotesis statistika. Yang pertama ada hipotesis nihil. Nah, dirumuskan dalam simbolis H0. Hipotesis ini perlu diuji karena bukan merupakan pernyataan yang peneliti pikirkan. Kemudian hipotesis riset. Hipotesis ini tidak diuji, mereka bersanding dengan hipotesis nihil. Rumusnya adalah HR. Selanjutnya ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis ini diposisikan sebagai bentuk batasan ilmu pengetahuan setelah diperoleh dari hasil kajian teoretis. Simbolnya adalah HA. Selanjutnya yaitu hipotesis penyearahan. Nah, hipotesis ini arahnya sudah pasti berarti menggunakan analisis satu ekor, di mana tingkat kesalahan yang besar sama dengan 0,1 atau 0,5. Mengumpul pada satu sisi kurva. Berikut adalah contohnya. Nah, seperti ini contoh dari hipotesis penyearah. Hipotesis pada prinsipnya dapat berbentuk hipotesis yang menunjukkan arah yang pasti dan arah yang belum pasti. Mungkin bisa dilihat gambarnya. Ya, seperti itu. Kemudian kesalahan dalam uji hipotesis. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. Jadi, ketika peneliti mengajukan hipotesis nihil, yang memang kenyataannya adalah benar dengan peluang salah sebesar alfa. Kemudian, menguji hipotesis tersebut dan keputusan yang diperoleh ternyata diterima, maka keputusan tersebut adalah benar. Peluang peneliti menerima hipotesis benar adalah sebesar sebesar 1 min alfa. Sedangkan untuk kesalahan tipe 2, peneliti menolak terhadap hipotesis yang salah. Pada keputusan tersebut adalah benar dan mempunyai peluang yang besarnya 1 min delta. Jika hipotesis nihil yang salah setelahnya diuji dan diambil keputusan untuk menerimanya, maka dia telah termasuk dalam kesalahan tipe 2 yang besarnya adalah delta. Kita masuk pada bab 4, teknik sampling. Yang pertama, tempat penelitian. Jadi ada beberapa tempat penelitian. Nah, tempat ini tergantung pada bidang ilmu yang melatar belakangi studi tersebut. Yang kedua, yaitu untuk bidang ilmu pendidikan, penelitian dapat berupa kelas sekolahan dan lembaga pendidikan. B. Populasi penelitian. Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama secara teoretis. Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, maupun benda yang tinggal bersama dalam satu waktu. Selanjutnya adalah sampel penelitian.
Nah, sampel ini sering terjadi bahwa peneliti ini tidak dapat melakukan studi terhadap semua anggota kelompok yang menjadi interest penelitian. Dan mereka ini hanya mampu mengambil sebagian dari jumlah populasi yang ada. Yang kedua yaitu salah satu syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sampel harus diambil dari bagian populasi. D. Menentukan jumlah subjek. Subjek di sini yang akan diambil dalam penelitian disebut sebagai populasi. Contohnya, dalam penelitian eksperimen, seorang mahasiswa teknik mengambil beberapa bahan seperti kuningan, aluminium, besi sebagai sampel penelitian. Mereka dapat mengambil beberapa potong saja karena sudah ketentuan yang seragam terhadap satu jenis material, sehingga syarat presentatif terhadap populasi sudah dapat dipenuhi. Berikut adalah hubungan populasi dan sampel. Nah, syarat yang paling penting untuk diperhatikan dalam mengambil sampel ada dua macam. Yang pertama, jumlah sampel yang mencukupi dan profil sampel yang dipilih harus mewakili. Cara menentukan jumlah subjek penelitian sekecil mungkin dan masih dalam kerangka statistika yang diizinkan. Yang pertama yaitu formula empiris. Nah, keterangannya di sini adalah S merupakan jumlah sampel, kemudian N adalah jumlah populasi akses, P merupakan proporsi populasi sebagai dasar asumsi pembuatan tabel. Nah, P di sini nilainya yaitu 0,5. Sedangkan D merupakan derajat ketepatan yang direfleksikan oleh kesalahan yang dapat ditoleransi dalam fluktuasi proporsi sampel. Nah, D umumnya diambil 0,5. Di sini ada contoh menentukan jumlah sampel dengan rumus N dan S. N merupakan jumlah populasi dan S merupakan jumlah sampel yang diperlukan. Untuk selanjutnya menggunakan perhitungan uji daya. Formula tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti A. Parameter yang digunakan, B. Cara pengujian yang dilakukan menggunakan satu ekor atau dua ekor, C. Besarnya tingkatan signifikansi, D. Besarnya kekeliruan yang diizinkan, E. Besarnya simpangan baku yang diterima. Berikut adalah macam-macam teknik sampling. Jadi, teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Untuk teknik probabilitas, meliputi teknik acak, teknik stratifikasi, teknik klaster, dan teknik secara sistematis. Untuk teknik non-probabilitas meliputi 1. Teknik memiliki sampel secara kebetulan. Yang kedua, memilih sampel dengan teknik bertujuan. Yang ketiga, memilih sampel secara kuota atau jatah. Yang keempat, memilih sampel dengan cara getok tular. Nah, teman-teman kita bisa lihat contoh pemilihan sampel secara stratifikasi. Untuk bab 5 yaitu rencana penelitian. A. Persiapan penelitian. Nah, langkah yang harus diperhatikan pada langkah ini, si peneliti harus menyiapkan secara sistematis agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Kemudian langkah persiapan yaitu yang pertama membuat perencanaan, yang kedua merencanakan kerjasama, yang ketiga memahami macam-macam etika penelitian. Selanjutnya yaitu langkah perencanaan penelitian. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua halaman pengantar, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kajian pustaka, yang kelima metodologi, yang keenam jadwal penelitian,
Yang ketujuh, rencana biaya. Yang kedelapan, analisis data. Kesembilan, hasil penelitian. Dan yang 10, abstrak. Berikut yang termasuk kegiatan kerjasama meliputi 1. Meminta izin pada pemerintah yang berkompeten. 2. Pergi ke masyarakat yang menjadi responden. 3. Melatih asistensi. 4. Memerhatikan etika penelitian. Nah, teman-teman, di sini ada 4 media untuk pengumpulan data, yaitu yang pertama, kuesioner. Yang kedua, melalui wawancara. Yang ketiga, observasi. Dan yang terakhir adalah melalui dokumentasi. Untuk bab 6 yaitu analisis data. A. Melakukan penskoran. Nah, cara menskor yang paling baik yaitu dilakukan secara manual karena lebih teliti dan memiliki sensitivitas tinggi bila terjadi penyimpangan. Kemudian perlu dicek kembali agar memiliki ketepatan yang tinggi. Untuk proses tabulasi. Dari tabulasi, analisis dapat dilakukan secara sederhana, yakni dengan cara prinsip analisis deskriptif. Nah, di sini peneliti mencari jumlah skor, kemudian nilai rata, standar penyimpangan, dan variasi penyebaran. Untuk kegiatan dalam analisis meliputi mendeskripsikan data, yakni menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden. Yang kedua, melakukan inferensi atau uji statistika. Yang ketiga yaitu skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini terdiri dari 4 macam alat ukur. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari deskripsi data. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Untuk gambar tersebut merupakan contoh korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan. Selanjutnya kita memasuki bab 7, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan yaitu pernyataan singkat tentang hasil analisis, pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Yang kedua adalah implikasi. Peneliti dapat melaporkan suatu analisis yang mendalam, di mana berkaitan dengan kesimpulan. Yang ketiga, saran. Nah, saran yang baik didasarkan pada hasil temuan penelitian, bukan berupa pendapat pribadi pada si peneliti. Yang keempat, bagian akhir. Biasanya berisi daftar pustaka, yaitu catatan sumber informasi yang digunakan sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir, bagian lain setelah daftar pustaka, yakni berisi daftar lampiran, yaitu semua surat keterangan atau surat bukti penguat yang digunakan selama dalam penelitian. Nah, sampailah kita pada bab 8, evaluasi laporan peneliti. Berikut adalah tata tulis laporan penelitian. Yang pertama, kertas naskah dan sampul. Yang kedua, pengetikan. Yang ketiga, penomoran. Yang keempat, penyajian tabel dan gambar. Yang kelima, pengutipan. Dan yang keenam, penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, substansi laporan penelitian. 1. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, landasan teori. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, analisis data. Bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Untuk memberikan pertimbangan apakah laporan yang dibuat telah memenuhi persyaratan, peneliti dapat mengevaluasi pada setiap komponen dengan beberapa pertanyaan penting yang relevan tentunya.
Nah, salah satu kewajiban moral seorang peneliti setelah menyelesaikan laporan penelitian adalah mensosialisasikan hasil penelitian kepada masyarakat dengan menerbitkan pada jurnal yang sesuai. Jadi di sini penelitian harus berguna bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Sekian teman-teman penjelasan dari bab 1 sampai bab 8. Untuk bab 9 sampai 16 akan dijelaskan oleh Saudari Siti Husbanatun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.